Halo semua, hai, kembali lagi dengan Miss pada pelajaran matematika kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kabarnya baik-baik saja ya, dan anak-anak Miss semua siap untuk belajar. Oke, materi kita sebelumnya sudah kita bahas mengenai karakteristik fungsi atau ciri-ciri fungsi, di mana ciri-ciri fungsi itu adalah setiap anggota di daerah domain atau daerah asal harus memiliki pasangan di daerah kodomain atau daerah kawan. Yang kedua, ciri-ciri fungsi itu adalah setiap anggota di daerah domain atau daerah asal harus memiliki satu pasangan di daerah kodomain atau daerah kawan. Artinya, setiap anggota di daerah domain itu tidak boleh memiliki dua atau lebih pasangan di daerah kodomain. Nah, hari ini kita lanjut materi kita mengenai bentuk penyajian fungsi. Dalam matematika, bentuk penyajian fungsi itu ada 5 cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, dengan persamaan fungsi. Yang keempat, dengan bentuk tabel. Dan yang kelima, dengan grafik. Sekarang mari kita bahas satu persatu bentuk penyajian fungsi. Nah, di sini kita ada contoh. Misalkan fungsi f dari himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nyatakan fungsi f dari himpunan P ke himpunan Q dengan 5 cara. Cara pertama, dengan diagram panah. Di sini sudah Miss buat himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah setengah kali dari, sehingga kita pasangkan semua anggota himpunan P ke himpunan Q. Yang pertama, 1 kita pasangkan ke 2 karena 1 adalah setengah kali dari si 2. Si 2 kita pasangkan ke 4 karena si 2 adalah setengah kali dari si 4. Si 3 kita pasangkan ke 6 karena si 3 adalah setengah kali dari si 6. Begitu juga dengan si 4 dan si 5. Si 4 kita pasangkan ke 8 dan si 5 kita pasangkan 10. Nah, beginilah cara dalam menyatakan fungsi dengan diagram panah. Kita lanjut dengan cara yang kedua, yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, dari diagram panah ini kita bisa membuat cara kedua, yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini sudah Miss buat himpunan pasangan berurutan fungsi f dari himpunan P ke himpunan Q, yaitu 1,2, artinya 1 kita pasangkan ke 2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Beginilah cara menyatakan fungsi dalam himpunan pasangan berurutan. Kita lanjut dengan cara yang ketiga, yaitu dengan persamaan fungsi. Kita misalkan dulu, semua anggota himpunan P, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, kita sebut sebagai X. Dan semua anggota himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita sebut sebagai Y. Sehingga kita tulis di sini X, Y. Maksudnya X, Y itu adalah sebuah pasangan, di mana si X ini menandakan semua anggota si P dan si Y ini adalah menandakan anggota dari si himpunan Q. Nah, X, Y ini bisa kita ganti menjadi X-nya tetap X, nah si Y ini kita ganti menjadi N dikali X. Apa Miss N ini? N ini adalah sebuah bilangan.
yang jika kita kalikan dengan si X ini, harus hasilnya si Y ini. Contohnya 1,2 menjadi satunya tetap 1, nah si N tadi adalah 2. Nah 2 dikalikan dengan 1, si 1 ini tadi si X, 2 kali 1 hasilnya 2. Nah si 2 itu tadi adalah si Y. Nah begitu tadi yang si N tadi, di mana si N itu adalah suatu bilangan yang jika dikalikan dengan si bilangan X, hasilnya harus si nilai dari si Y. Nah kita lanjut. 2,4 menjadi 2. Nah 2 kali 2 hasilnya 4. Nah si 4 itu adalah si Y. Ini dia si Y, 4. Begitu juga dengan 3,6 menjadi 3,2 dikali 3. Hasilnya 2 kali 3 si 6. Selanjutnya 4,8 menjadi 4,2 kali 4. Dan 5,10 menjadi 5,2 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu adalah si X. Si X itu menandakan si anggota dari himpunan P. Nah, si N ini berarti sudah kita dapat adalah 2. Si N ini adalah 2. Dan si X tadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita masuk ke cara menyatakan fungsi dengan persamaannya. Nah, di sini sudah Miss buat bentuk umum persamaan fungsi itu adalah fx sama dengan nx. Nah, kenapa Miss buat di sini n? Karena kita di sini buat tadi n. Nah, dalam buku lain atau dalam sumber lain bisa jadi si n ini diganti menjadi a atau yang lainnya. Namun karena di sini Miss sudah buat kita menggunakan n, maka di sini bentuk umum persamaan fungsi adalah fx sama dengan nx, di mana si fx ini sama dengan si y. Jadi si bentuk persamaan fungsi ini bisa dirubah atau bisa berubah menjadi y sama dengan nx. Nah si y ini tadi yang ini. Nah NI si E tadi itu kan si N dikali X. Nah, dengan begitu kita sudah temukan apa persamaan fungsi dari permasalahan ini, yaitu bentuk persamaan fungsinya fungsi dari himpunan P ke himpunan Q adalah fx sama dengan, ingat, n dikali x. Nah si n tadi sudah kita dapat, n itu adalah nilainya 2, berarti 2x. Sehingga bentuk persamaan fungsi dari P ke himpunan Q adalah fx sama dengan 2x, di mana si x ini adalah anggota dari si himpunan P. Begitulah cara menyatakan fungsi dalam persamaan fungsi. Oke, kita lanjut dengan cara yang keempat, yaitu dengan tabel. Nah, tadi kita sudah dapat persamaan fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x. Nah, di sini sudah dibuat tabelnya, yaitu x, di mana x itu adalah menyatakan anggota dari si himpunan P, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini juga sudah dibuat fx. Nah, bagaimana Miss mencari nilai si fx ini? Nah, caranya adalah seperti ini. Fx sama dengan 2x. Nah, jika x-nya sama dengan 1, maka fx-nya menjadi 2. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Makanya di tabel ini jika x-nya 1, maka fx-nya 2. Nah, sekarang kita mencari jika nilai x-nya sama dengan 2, maka fx-nya 2 dikali 2. Maka fx sama dengan
4. Nah, sekarang kita cari jika X-nya sama dengan 3, maka Fx-nya sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan jika X-nya sama dengan 4, maka Fx-nya sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan jika X-nya sama dengan 5, maka Fx-nya sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, dari hasil-hasil ini kita masukkan ke dalam tabel tadi. Nah, X-nya sama dengan 2, maka Fx-nya 4. Nah, jika X-nya 3, maka Fx-nya 6. Jika X-nya 4, maka Fx-nya 8. Dan jika X-nya 5, maka Fx-nya 10. Nah, begitulah caranya dalam membuat tabel. Sekarang kita lanjut cara yang kelima, yaitu dengan grafik. Nah, sekarang kita menggambar dari grafik fungsi fx sama dengan 2x. Nah, caranya adalah yang pertama, kita gambarkan dulu titik-titik koordinat dari tabel tadi ke dalam bidang koordinat kartesius. Nah, dalam tabel tadi, jika nilai x-nya 1, maka y-nya 2. Ingat, berarti x itu menandakan sumbu x dan y itu menandakan bilangan di sumbu y. Yang pertama tadi 1,2, berarti di dalam sumbu x berarti 1 dan sumbu y-nya 2. Nah, titiknya berada di sini. Selanjutnya 2,4 dan 3,6 dan 4,8. Dan jika titik-titiknya sudah kita buat, maka kita hubungkan titik-titiknya menjadi terbentuklah sebuah grafik dari fungsi fx sama dengan 2x, yaitu berbentuk garis lurus. Jadi beginilah cara membuat atau menyatakan fungsi dalam sebuah grafik. Baiklah anak-anak Miss semuanya, sekian dulu pembelajaran kita hari ini mengenai bentuk penyajian fungsi. Miss harap anak-anak Miss semuanya tetap belajar di rumah. Jika masih kurang paham, pelajari lagi video pembelajaran ini supaya lebih mengerti. Sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya. Bye-bye.